warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan kurikulum merdeka di Indonesia saat ini. Kurikulum itu sering kita sebut sebagai solusi untuk pendidikan yang lebih fleksibel, kreatif, dan juga sesuai kebutuhan siswa. Namun, apakah benar kurikulum tersebut itu sudah berjalan dengan baik di lapangan? Mari kita bahas dari sisi kelebihan, tantangan, dan juga realitanya. Jadi, kurikulum merdeka itu apa sih? Jadi, kurikulum merdeka itu lebih menekankan pada pembelajaran yang lebih fleksibel, yang mana fokusnya itu bukan hanya materi, melainkan juga fokus pada kompetensinya, serta pengembangan karakter melalui proyek P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi intinya siswa itu tidak hanya dituntut untuk menghafal materi, namun juga memahami, berpikir kreatif begitu. Jadi secara konsep itu ini tuh sangat bagus karena apa? Karena pendidikan itu jadi lebih relevan dengan kebutuhan di zaman sekarang. Begitu. Untuk dari sisi kelebihannya sendiri, yakni mungkin menurut saya ya, yang pertama itu lebih fleksibel. Karena apa? Karena guru itu bisa menyesuaikan materi dengan kondisi siswanya, yang mana tidak akan terlalu kaku seperti di kurikulum sebelumnya. Yang kedua ada fokus pada pemahaman. Jadi mungkin siswa itu tidak hanya mengejar nilai, namun benar-benar memahami suatu materi itu. Untuk yang ketiga ada penguatan karakter. Jadi seperti yang dikatakan tadi, melalui kegiatan P5, jadi siswa itu diajak untuk bekerja sama, berpikir kritis, dan juga peduli lingkungan. Untuk kelebihan yang terakhir di sini ada lebih relevan dengan dunia nyata. Jadi pembelajaran itu dibuat lebih kontekstual. Jadi siswa itu tidak hanya merasa, oh ini tuh belajar buat apa sih belajar ini begitu. Nah, untuk dari sisi tantangan di lapangan ini ada beberapa ya. Yang pertama ada kesiapan guru belum merata begitu. Seperti tidak semua guru itu siap dengan perubahan ini. Karena mungkin ada yang masih terbiasa dengan menggunakan kurikulum yang lama atau metode yang lama, sehingga kurikulum merdeka ini belum diterapkan secara maksimal begitu. Untuk yang kedua masih terdapat fasilitas sekolah yang berbeda-beda. Mungkin ya di sekolah perkotaan mungkin fasilitasnya itu sudah lengkap kayak modul baca begitu ya. Sedangkan di daerah-daerah terpencil itu masih banyak keterbatasan begitu. Untuk yang ketiga ada pemahaman siswa juga beragam. Nah, karena mungkin siswa itu lebih belajar mandiri ya atau lebih memahami begitu ya, sehingga siswa itu kurang terbiasa dan juga merasa bingung begitu. Untuk terakhir ada administrasi tetap terasa banyak. Apa sih? Jadi walaupun katanya lebih sederhana begitu kurikulum merdeka ini, namun masih terdapat beberapa guru merasa terbebani terkait administrasi ini. Nah, untuk pendapat saya pribadi ya, menurut saya kurikulum merdeka ini merupakan langkah yang tepat, tetapi mungkin masih dalam proses penyesuaian begitu. Jadi ibaratnya ini tuh bukan yang langsung sempurna, namun perlu waktu untuk berkembang. Mungkin yang paling penting di sini harus ditingkatkannya pelatihan guru, pemerataan fasilitas pendidikan, dan juga evaluasi yang berkelanjutan. Karena sebaik apapun kurikulum itu, kalau implementasinya kurang maksimal, maka hasilnya juga tidak akan optimal gitu. Mungkin selain itu, menurut saya kurikulum merdeka ini merupakan langkah yang bagus karena mencoba membuat pelajaran lebih fleksibel dan juga fokus pada kebutuhan siswa begitu. Namun secara pelaksanaannya itu saat ini masih belum merata ya. Mungkin di beberapa sekolah sudah berjalan dengan baik, tapi di tempat lain masih banyak kendala, dan juga terutama di
kesiapan guru dan juga fasilitas begitu. Selain itu mungkin secara konsep yang bagus kadang belum diimbangi dengan pemahaman yang sama di lapangan sehingga hasilnya itu belum maksimal. Jadi menurut saya itu yang paling penting sekarang itu bukan hanya mengganti kurikulum, tetapi memastikan semua pihak itu benar-benar siap menjalankannya atau melaksanakannya begitu. Jadi jika hal itu bisa diperbaiki, kurikulum Merdeka itu berpotensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi dari pembahasan yang sudah saya bahas tadi, apa kesimpulannya teman-teman? Jadi kurikulum Merdeka itu banyak potensi positif, tapi masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Jadi semoga kedepannya pendidikan di Indonesia itu bisa semakin baik dan juga benar-benar memerdekakan siswa dalam belajar begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.